Oke guys, balik lagi di sini bersama dengan saya di channel Asik-Asikan. Kali ini kita akan mengunjungi Gias 2025 yang ada di ICE BSD guys. Ya, untuk hari biasanya tiket masuk ke sini sebesar 75.000 ya. Dan untuk weekend ke tempat ini tiketnya seharga 125.000. Dan di sini kita akan menyaksikan motor-motor touring, adventure dan juga motor-motor klasik guys. Jadi yang hobi dengan otomotif jangan di skip dulu ya, karena di tempat ini banyak sekali. Dan untuk informasi, ini adalah keadaan di hari Rabu di tanggal 30 Juli 2025 ya. Keadaannya sudah seperti ini guys. Ramai sekali di sini tempatnya. Karena di sini adalah surganya para pecinta otomotif ya, baik motor maupun mobil. Gak nyangka juga loh. Dulu kita kesini nggak begini ramai. Nah, ini sih makin gede loh. Hah? Makin gede. Ya, dan di sini juga banyak terdapat stand untuk motor-motor listrik ya guys. Jadi buat yang punya kendaraan masih motor bensin, ingin beralih ke motor listrik, bisa juga datang ke tempat ini ya. Karena di sini diskonnya lebih besar daripada dealer-dealer pada umumnya guys. Selain itu juga pajak untuk motor listrik jauh lebih murah ya jika dibandingkan dengan motor-motor bensin. Sementara itu di sebelah kiri saya ini ada motor untuk adventure listrik ya. Dan motor yang akan pertama kali kita kunjungin adalah Royal Enfield ya guys. Ya, di sini ada. Dan ini adalah Royal Enfield Classic 650 ya. Selain ada yang 650 cc, di sini juga ada yang 350 cc guys untuk tipe klasik seperti ini. Motor ini memiliki berat isi seberat 243 kg. Dan mampu memuntahkan tenaga sebesar 47 horsepower di 7250 rpm, dan motor ini memiliki torsi sebesar 52,3 Nm di 5600 rpm. Selain itu motor ini memiliki kapasitas tangki sebesar 14,8 liter. Dan harga dari motor ini adalah 236 juta sampai 242.800.000. Cukup mahal juga ya guys. Sementara itu untuk yang ada di sebelahnya ini adalah Royal Enfield Hunter 350 ya guys. Motor ini memiliki cc sebesar 350, bermesin SOHC injeksi guys. Dan motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 20,2 horsepower. Sedangkan untuk perbandingan kompresinya adalah 9,5 banding 1. Motor ini memiliki kapasitas tangki sebesar 13 liter ya guys. Sedangkan bobot dari motor ini adalah 180 kg. Cukup berat juga ya guys untuk motor sebesar ini. Padahal kalau kita lihat dari bodinya, motor ini sangat-sangat ramping ya. Dan motor ini diklaim memiliki top speed 120 km per jam. Untuk harga dari motor ini adalah 115.200.000. Kalau untuk modelnya sih keren banget ya, pabrikan Inggris ini. Sepertinya cocok untuk postur tubuh orang Asia ya, karena bodi dari motor ini tidak besar ya guys. Khususnya untuk melibas daerah perkotaan macet seperti Jakarta ya, menurut saya motor ini masih cukup enak guys. Selain itu juga koplingnya ini empuk banget ya guys motor ini. Sedangkan untuk motor yang ada di sebelahnya adalah motor Royal Enfield Meteor 350 ya guys. Motor ini memiliki spesifikasi mesin yang hampir sama dengan Royal Enfield Hunter 350 ya guys. Yang membedakan motor ini hanyalah beratnya 191 kg, lebih berat dari Royal Enfield Hunter 350 guys, yang hanya memiliki berat 180 kg. Selain itu juga untuk motor
Royal Enfield Meteor 350 ini memiliki tangki yang lebih besar ya. Kapasitas tangkinya ini 15 liter. Sedangkan untuk harga dari Royal Enfield Meteor 350 ini adalah 119,8 juta hingga 123,8 juta. Jadi buat para pecinta motor klasik, menurut saya motor ini sangat-sangat cocok untuk orang Indonesia yang bertubuh tidak terlalu besar ya guys. Di pameran ini ada warna biru dan juga warna merah. Modelnya cakep banget ini guys. Bedanya yang merah ini 650 cc nya guys. Bodinya yang pasti lebih besar ya dibanding yang 350. Kalau yang 350 ini emang cocok banget untuk badan-badan orang Indonesia guys. Sedangkan yang di sebelahnya ini ada Meteor 650. Ya keren banget ini. Ada side backnya guys. Para pecinta motor cruiser, motor klasik, menurut saya motor-motor dari Royal Enfield ini cakep-cakep banget guys. Sayang saja harganya menurut saya cukup mahal ya, terutama yang 650 cc ini bisa sampai 242.800.000. Harganya sampai 2 kali lipatnya ya jika dibandingkan dengan yang Meteor 350-nya guys. Tapi ini untuk yang model chrome-nya asli bener-bener cakep banget guys. Nuansa klasiknya bener-bener lebih menonjol dibandingkan dengan yang biasanya. Selain itu untuk yang ada di sebelahnya ini ada Royal Enfield Guerrilla 450 ya guys. Motor ini memiliki cc 452 cc. Motor cruiser ini bener cakep banget loh guys. Tidak kalah dengan model-model Royal Enfield yang lainnya. Motor Royal Enfield Guerrilla 450 ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 39,4 horsepower di 8000 rpm. Dan motor ini memiliki torsi sebesar 40 Nm di 5000 rpm guys. Jadi ini menurut saya untuk tanjakan pastinya ini torsinya gede banget ya guys. Dan kalau saya lihat-lihat sepertinya karakter dari mesin ini mirip dengan Royal Enfield Himalayan ya, sama-sama ber-cc 452. Dan untuk harga dari motor Royal Enfield Guerrilla 450 ini adalah 149,9 juta guys. Buat modelnya ini cakep banget ya guys. Waduh, untuk kelas cruiser ini rasanya bener-bener mantap nih guys. Royal Enfield Guerrilla 450 ini memiliki kapasitas tangki sebesar 11 liter ya guys. Dan untuk berat dari Royal Enfield ini adalah 184 kg. Jadi menurut saya tidak terlalu berat juga ya buat kelas motor cruiser 450 cc. Selain itu motor ini juga tidak terlalu tinggi ya guys. Jadi untuk yang punya postur sekitar 167 cm bisa menapak dengan sempurna ya guys. Ya, dan sementara itu di depan saya ini ada Royal Enfield Himalayan 450 ya guys. Ya, motor ini benar-benar cakep banget guys untuk yang berjiwa petualangan. Sementara ini ada yang klasik juga ya, yang 650. Cuman modelnya agak berbeda ini warnanya. Buat pecinta off-road atau pecinta medan-medan berat, nampaknya Royal Enfield seri Himalayan ini masih yang jadi favorit ya untuk produk dari Royal Enfield. Ya, dan motor Royal Enfield ini sudah ada 124 tahun yang lalu ya untuk merek Royal Enfield. Jadi ini adalah pabrikan Inggris yang benar-benar sudah lama sekali ya. Ya, dan sementara ini adalah motor klasik Vespa ya yang lebih dahulu terkenal di Indonesia. Pabrikan Italia ini memang sudah lama juga ya guys, malang melintang di dunia pemotoran. Sementara ini adalah Vespa GTF 300 ya. Motor ini memiliki cc 278 cc dan memiliki kapasitas tangki sebesar 8,5 liter. Untuk harga dari motor ini adalah 177 juta ya guys.
Motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 23,8 horsepower di 8.200 rpm dan memiliki torsi sebesar 26 Nm di 5.250 rpm. Dan motor ini memiliki bagasi seluas 22 liter ya guys. Jadi cukup besar juga ya untuk menampung aktivitas touring kita. Sedangkan untuk berat dari motor ini adalah 157 kg ya. Beda sedikit dengan Vespa GTS 300 yang hanya 148 kg. Jadi motor untuk GTF 300 ini lebih berat ya. Emang dari dulu untuk skuter merek Vespa ini memang rata-rata berat-berat ya, karena emang rangkanya semuanya besi guys. Tidak ada yang plastik di sini guys. Sayang aja harganya cukup mahal ya guys jika dibandingkan dengan produk dari Jepang sekelasnya ya. Karena harganya bisa 2 kali lipatnya guys. Ini memang skuter kelas premium ya. Jadi memang dibuat untuk pasar, buat kaum yang bukan mendang-mending ya guys. Ini benar-benar kelas premium punya. Dan yang menariknya, Vespa ini walaupun bannya kecil dan ground clearance-nya tidak tinggi, tapi jarak dari tempat duduk hingga ke tanahnya ini lumayan tinggi juga ya guys. Bahkan untuk saya yang dengan tinggi 170 cm aja cukup sedikit jinjit ya guys. Kalau diturunin nyampe ya. Iya. Keren sih. Keren. Lucu-lucuan. Yang buat motor ini unik adalah lampunya ada di spakbornya ya guys. Saya baru lihat sangat-sangat jarang ada motor dengan lampu di bawah seperti itu. Terang atau tidak saya pun tidak tahu guys. Karena saya belum pernah pakai motor ini ya. Dan menurut saya modelnya cakep ini guys. Ya, dan sementara untuk di sebelahnya ada Vespa GTS 150 ya. Motor ini memiliki cc sebesar 155 cc. Dan harga dari motor ini adalah 75 juta ya guys. Dan memiliki kapasitas tangki sebesar 6,5 liter. Motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 15,6 horsepower di 8.250 rpm dan memiliki torsi 15 Nm di 6.500 rpm guys. Untuk mesin motor ini memiliki 4 klep ya. Dan memang model skutik Vespa berbentuk klasik ini benar-benar sangat-sangat menggoda ya, terutama buat para pecinta motor-motor klasik, khususnya untuk tipe skuter ya. Sementara di depan saya ini ada tipe varian warna biru, cakep banget guys. Dan bukan hanya Vespa aja ya, di sini juga ada pabrikan dari Moto Guzzi guys. Pabrikan dari Italia juga ya guys. Dua-duanya sama-sama produk Italia. Walau ya Vespa dibuatnya di Vietnam ya. Sementara ini adalah Moto Guzzi Stelvio ya. Motor touring ini memiliki 1042 cc atau 1050 cc. Dan motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 115 horsepower di 8.700 rpm dan memiliki torsi sebesar 71 Nm. Dan motor ini memiliki mesin V-twin ya guys. Sementara di sebelahnya ini ada motor berbentuk cruiser ya dari Moto Guzzi guys. Tipenya apa saya tidak tahu ya, karena tidak ada speknya di bodi motornya ya. Buat yang tahu tipe apa ini bisa komen di bawah ya guys. Sementara itu di sebelahnya ini ada motor skuter ya dari Aprilia. Nama dari motor ini adalah Aprilia SR GT 200 guys. Motor ini memiliki cc 174 cc. Sementara ini adalah motor dari pabrikan Scomadi ya guys. Ya, motor-motor klasik ini benar-benar cakep-cakep banget guys. Ini sekilas mirip dengan
Vespa ya, tapi beda. Karena ini adalah motor buatan Inggris. Untuk tipe dari motor Scomadi ini ada dua tipe ya, yaitu Scomadi Technica 200i yang bermesin 172 cc dan juga Scomadi Technica 150i yang bermesin 125 cc guys. Untuk spek dari keduanya sama-sama memiliki tangki sebesar 11 liter ya guys. Sekilas untuk tipe yang 150i dan yang 200i ini sangat-sangat mirip ya. Bedanya hanya yang 200i bentuknya lebih besar sedikit aja guys. Untuk membedakannya harus dilihat benar-benar dari dekat ya. Sedangkan untuk harga dari Scomadi Technica 150i adalah 72 jutaan ya guys. Ya, motor ini ber-cc 125 cc. Dan untuk yang berada di depan saya ini adalah Scomadi Technica 200i guys. Motor ini memiliki cc sebesar 172 cc. Memiliki tangki 11 liter dan harga dari motor ini adalah mulai dari 92 jutaan ya. Untuk top speed dari Scomadi Technica 200i ini mampu melaju sampai kecepatan 105 km per jam. Bentuknya cakep-cakep banget ya guys. Khusus untuk para pecinta motor klasik ini emang cocok ya guys untuk dibeli dan dijadikan kendaraan hariannya guys. Karena emang bentuknya juga cakep banget ini guys. Selain itu untuk harga pun motor Scomadi ini tidak jauh-jauh beda ya jika dibandingkan dengan harga dari Vespa. Dua motor ini nampaknya bersaing guys. Jadi suka yang mana tinggal dipilih aja. Bedanya dengan Vespa, untuk tipe Scomadi ini tidak punya bagasi di bawah joknya ya. Karena ini kalau kita buka joknya hanya tempat pengisian bahan bakar aja guys. Dia hanya memiliki tempat penyimpanan di depan aja ya, seperti dengan Vespa. Selain itu di depannya juga ada tempat untuk ngecas handphone ya guys. Ada USB. Sedangkan untuk joknya tidak ada tempat untuk menyimpan barang ya guys. Seperti Vespa. Vespa umumnya memiliki bagasi sebesar 22 liter guys. Tapi untuk tangki bensinnya dia lebih besar daripada Vespa. Karena motor ini memiliki tangki bensin sebesar 11 liter. Sedangkan Vespa hanya memiliki tangki sebesar 8,5 liter guys. Jadi keduanya memiliki plus dan minusnya masing-masing ya guys. Suka yang mana tinggal dipilih aja sesuai dengan selera masing-masing. Dan yang uniknya dari motor Scomadi ini adalah shock depannya memiliki double ya. Jadi ada parent shocknya juga dan sementara di sampingnya pun ada besi penyangganya lagi guys. Untuk kanan dan kiri depannya ya. Jadi mungkin saja ini bisa bikin shock depannya jadi lebih empuk ya, mungkin karena saya pun belum pernah mencobanya ya guys. Dan saya pun baru melihat ya model shock depan seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah punya motor seperti ini, bisa komen di bawah ya guys. Sementara ini adalah stand dari motor Harley Davidson ya guys. Motor ini benar-benar terlihat begitu gagah sekali guys. Ya, motor buatan Amerika ini memang sepertinya tidak pernah kehabisan gaya untuk model-model klasiknya guys. Sementara ini adalah motor Harley Davidson Lowrider ST ya. Motor ini memiliki cc 1923 cc. Dan motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 114 horsepower dengan torsi sebesar 168 Nm di 3500 rpm. Dan motor ini memiliki kapasitas tangki 18,9 liter ya. Untuk harga dari motor ini kurang lebih adalah 945 juta guys. Selain itu di sini juga banyak ya tipe-tipe Harley Davidson lainnya. Salah satunya adalah yang ini ya, yang baru saja dikeluarkan tipe ini adalah tipe Pan America 1250 ya guys. Motor ini bisa on road dan juga bisa off road.
Ya, dan Harley sekarang punya motor untuk adventure touring juga ya guys. Jadi bisa untuk on-road, bisa juga untuk off-road. Ya, motor ini menurut saya cocok sekali ya untuk yang berjiwa petualang. Dengan mesin 1250 cc, motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 150 horsepower. Dan motor ini juga memiliki torsi 125 Nm ya guys. Jadi motor ini udah siap untuk medan-medan berat guys. Sedangkan untuk kapasitas tangki dari motor ini adalah 21,2 liter ya guys. Jadi tangki dari motor ini cukup besar juga ya guys. Dan untuk 1 liternya motor ini mampu menempuh jarak hingga 16,5 km guys. Jadi bisa diperkirakan dengan range seperti itu, untuk kapasitas tangki penuh bisa mencapai 349,8 km per 1 kali isi ya guys. Sedangkan untuk berat dari motor ini adalah 258 kg ya. Jadi motor ini cukup berat juga ya guys untuk orang-orang Asia seperti kita. Sedangkan untuk ground clearance atau jarak terendah ke tanah dari motor ini adalah 170 mm ya guys. Jadi cukup tinggi juga ya jika dibandingkan dengan motor Harley Davidson tipe lainnya. Sementara itu ini ada tipe-tipe Harley Davidson lainnya ya. Jadi cukup meriah juga untuk motor-motor Harley di sini guys. Sementara ini adalah tipe Road Glide ya guys. Gagah banget untuk tipe ini guys. Selain keker ya berotot. Sementara ini ada tipe Sporternya guys untuk yang cc paling kecil. Dan juga di sini ada tipe Street Glide-nya juga guys. Ya, rata-rata bentuknya mirip-mirip ya, tapi berbeda guys. Karena Harley selalu mempertahankan tipe klasiknya ini ya. Dan ini adalah tipe-tipe yang dari masa ke masa guys. Dan menurut saya tipe-tipe dari Harley Davidson ini legendaris banget ya guys. Dan mungkin 10 tahun lagi pun bentuknya masih seperti ini aja ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk konten saya kali ini. Tetap semangat dan cintailah dirimu. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.